Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fikri Rahmatillah dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu materi sosiologi pendidikan yang berjudul Pendidikan dan Perubahan Sosial. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pematerinya. Materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan dan perubahan sosial. Pengertian pendidikan yaitu pembelajaran, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain berikutnya melalui pelatihan dan penelitian. Jadi pendidikan itu pembelajaran, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang dimana diturunkan oleh satu generasi ke generasi lain, dan berikutnya dengan melalui pelatihan dan penelitian. Nah, yaitu selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial menurut sederhananya yaitu suatu gejala yang menunjukkan terjadinya perubahan dari suatu keadaan sosial tertentu ke suatu keadaan sosial yang lain yang terjadi di kehidupan masyarakat. Nah, adapun perubahan sosial menurut Farley 1990 yaitu perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat seperti pola perilaku, pola interaksi antar anggota masyarakat, perubahan kultural masyarakat seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, laju kecepatan perubahan sosial tidak selalu perubahan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Laju kecepatan perubahan sosial sangat tergantung dari karakteristik masyarakat itu sendiri dalam memandang dan menerima pengaruh asing. Nah, salah satu contoh perubahan sosial yang memiliki dampak pada pendidikan Indonesia yaitu salah satunya kurikulum. Apa penyebabnya tersebut? Yang pertama yaitu adanya pengembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu berkembangnya industri dan produksi atau teknologi. Nah, yang ketiga yaitu pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan proses, dan yang ketiga berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, saya akan menjelaskan berdasarkan waktu terlebih dahulu. Bentuk-bentuk perubahan berdasarkan waktu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama evolusi, dan yang kedua revolusi. Evolusi yaitu perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang lama, lambat, dan berisi rentatan perubahan kecil yang terjadi secara perlahan. Evolusi terjadi tanpa rencana atau kehendak tertentu dan terjadi dengan sendirinya. Jadi evolusi itu perubahan sosial yang membutuhkan waktu lama atau lambat. Salah satu contoh evolusi yaitu kehidupan masyarakat di suku Kubus di Sumatera. Mereka yang mengalami perlambatan lambat seperti tempat tinggal dan mata pencarian. Sampai detik ini, masyarakat suku Kubu masih sering menjalankan aktivitas lamanya, yakni berburu dan meramu sebagai cara mereka untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan itu salah satu contoh evolusi. Dan yang selanjutnya yaitu revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dan cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat. Jadi beda dengan evolusi. Kalau evolusi yaitu perubahan sosial yang menghambat secara lama dan lama. Sedangkan revolusi yaitu membutuhkan waktu yang cepat. Nah, salah satu contoh revolusi yaitu peristiwa reformasi atau runtuhnya kekuasaan Soeharto. Pada waktu itu, masyarakat berbondong-bondong menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya yang sedang beliau pegang. Hal tersebut tentu saja membawa pro kontra dalam masa pemerintahan Soeharto. Namun, pada akhirnya tujuan untuk menurunkan Soeharto dapat tercapai, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan proses. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan proses terbagi menjadi 2. Yang pertama interchange dan yang kedua uninterchange. In interchange adalah perubahan
yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan melakukan pengawasan terhadap perubahan yang terjadi. Agent of change merupakan rekayasa sosial yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi interchange itu perubahan yang sudah diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang memang mengadakan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya itu uninterchange. Uninterchange adalah perubahan yang terjadi tanpa kehendak sebelumnya, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi uninterchange itu adalah perubahan yang terjadi tanpa kehendak sebelumnya dan juga berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan visi kemajuan dan kemunduran arahnya. Pertama yaitu perubahan progres. Perubahan progres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan sehingga sifatnya menguntungkan bagi masyarakat. Contohnya yaitu munculnya internet yang mampu mengubah cara kita berkomunikasi. Bahkan masyarakat saat ini bergantung untuk menggunakan internet. Segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan lebih cepat karena adanya jaringan internet. Nah, itu salah satu contoh dari progres. Yang kedua itu perubahan regres. Perubahan regres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran sehingga kurang menguntungkan bagi masyarakat. Dan contohnya yaitu munculnya pemukiman kumuh akibat ledakan pendudukan di kota-kota besar akibat kelahiran yang tidak terkendali sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dan kemampuan perintah dalam menyediakan pemukiman baru untuk masyarakat. Adapun faktor pemicu perubahan sosial, yang pertama itu bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Ketika penduduk Pulau Jawa bertambah begitu cepat, maka terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan dalam wujud aturan dan norma. Yang kedua itu konflik sosial. Konflik di antara kelompok dalam suatu masyarakat juga bisa penyebab perubahan sosial. Contohnya seperti pertentangan antara generasi tua dan muda. Pertentangan bisa terjadi karena generasi muda lebih cepat menerima kebudayaan modern, yaitu dampak positif perubahan sosial. Yang pertama yaitu industri berkembang maju, yang kedua majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, dan yang terakhir dan ketiga yaitu semakin kompleksnya alat dan perlengkapan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu adalah ketiga dari dampak positif perubahan sosial. Selanjutnya yaitu hambatan perubahan sosial. Yang pertama, sifat masyarakat yang penuh prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru. Dan yang kedua yaitu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat lambat. Dan yang ketiga yaitu kurangnya intensifnya komunikasi dengan masyarakat lain. Nah, itu adalah salah satu dari ketiga hambatan perubahan sosial. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dan perubahan sosial dalam perspektif pedagogik tradisional. Nah, yang pertama yaitu proses belajar di sekolah harus disesuaikan dengan fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Nah, yang kedua yaitu perubahan sosial ditinjau dari pendidikan tradisional, memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu dari struktur sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dan perubahan sosial dalam perspektif pedagogik modern. Individu tidak hanya dipandang sebagai objek perubahan sosial saja, tetapi juga berperan sebagai subjek dari perubahan sosial tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, muatan perubahan sosial dalam sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Sidikanas 2003 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga bertujuan untuk bertambahnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.